Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel, yaitu playlist tutorial Laravel untuk pemula. Ini merupakan seri video ketujuh di playlist ini ya. Setelah sebelumnya kita udah ngebahas 6 video, yaitu cara install Laravel, roots, blade templating, file env dan configuration-nya, database migration, dan ada yang namanya model, view, serta controller. Nah, itu 6 video yang udah kita bahas. Sekarang video ketujuh, dan di video ketujuh ini aku mau sharing tentang database seeder. Nah, apa sih maksud dari database seeder itu? Jadi, database seeder itu suatu kemampuan yang ada di Laravel untuk mengisi data secara codingan gitu, bukan secara manual ngisi dari php-myadmin. Jadi aku liatin aja, selama ini kan kita kalau butuh data kan masukin datanya manual, misalnya ke tabelnya, ke database-nya, terus pilih table, pilih insert, terus masukin data baru misalnya 1C, terus simpan. Nah ini kan cara manual nih, ngisinya harus lewat php-myadmin. Ini bakal nyusahin banget kalau kalian kerja secara tim. Coba deh anggap gini, di tim kalian bakal ada pendatang baru, anak baru yang ngerjain satu project ini juga. Pastinya anak baru itu butuh juga kan data ini. Nah, karena dia butuh data ini, mau nggak mau dia masukin data ini secara manual melalui insert kayak gini. Kan itu repot banget. Nah, dengan adanya database seeder, anak baru itu nggak perlu ngisi secara manual, tapi pakai komen artisan aja. Nah, kayak begitu simpelnya, jadi lebih memudahkan. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sebelum masuk ke database seeder, aku mau bikin yang bagian kelas dulu. Kan kemarin yang student udah ya. Sebentar aku jalanin dulu Laravel, PHP Artisan Serve. Nah, kemarin kan udah bikin halaman ini ya. Sekarang aku mau bikin yang bagian kelas, ini belum dibikin sama sekali. Nah, sebelum aku mulai database seeder, aku bakal bikin untuk kelas dulu. Jadi kalian bisa nonton ini dulu, atau kalau kalian udah ngerti ya silakan skip langsung ke bagian seedernya. Tapi sekarang aku bakal bikin yang bagian kelas dulu. Oke, untuk kelas aku bakal bikin, tambah dulu ini, PHP Artisan make model, namanya kelas. Nah, kalian bisa lihat the name class is reserved by PHP, berarti aku nggak bisa kasih nama model yang namanya kelas, karena di kelas ini nggak boleh dibikin lagi karena udah dipakai sama PHP. Jadi kita perlu bikin nama kelas, nama model baru. Untuk itu aku bakal ganti jadi PHP Artisan make model classroom kayak gini aja. Oke, kita lihat seharusnya udah dibikinin classroom. Oke, sekarang aku butuh controller, bikin lagi PHP Artisan make controller. Aku bakal bikin kelas controller gitu aja. Oke, kita lihat lagi, seharusnya udah dibikin juga controller kita. Oke, cukup. Ini udah, model juga udah. Sekarang kita bikin roots-nya. Ini di copy aja, dan di paste, bikin ini kelas. Kalau kelas, buka kelas controller. Terus, jangan lupa, ini sembunyiin dulu, biar lebar. Nah, jangan lupa kita masukin juga kelas controller di sini. Kita harus use supaya nggak error. Kelas controller save, dan kita lihat refresh, harusnya belum ada tuh error karena kita belum bikin apa-apa, dan belum ada file function indexnya. Kita kan bikin nih kelas controller, buka function index, sedangkan di kelas controller kita belum ada function index. Aku bikin dulu function index, kita copy aja dari controller yang student ya, kita copy paste aja functionnya ke kelas controller ini. Oke, kita udah punya index, tapi di sini kita mau ganti jadi kelas, terus student ini kita panggil modelnya adalah classroom, sesuai yang kita bikin ya nama modelnya ini. Setelah itu
kita bikin reviewnya menuju halaman classroom, gini aja. Terus di sini kita ganti class list, ini kita pakai yang class. Oke, selesai. Sekarang kita bikin halaman view-nya. View itu ada di resource, mana resource ini, view, terus di view ini bikin file baru namanya ini ya, sesuai yang kita bikin, classroom.blade.php. Oke, ini udah selesai. Kita copy paste aja dari yang udah kita bikin di student.blade.php ini. Select all, kita copy dan kita paste di sini. Nah, tinggal diubah-ubah dikit, yaitu ini halaman class, terus ini class list. Oke, yang ini aku hapus aja dulu. Karena kita mau lihat ya, save, lihat roots-nya menuju kelas, berarti kalau aku refresh, lihat masih ada error. Oke, ada error, ternyata yang namanya classroom ini nggak ditemukan, ada di class controller. Kita lihat class controller, kita menggunakan classroom, tapi kita belum use di sini. Kita harus use dulu. Kita intip lagi controller, student controller, copy aja path-nya, copy. Kita ke class controller, paste di bawah request, kita ubah student ini ganti jadi classroom. Paste, save, dan refresh. Kita lihat. Nah, ternyata masih ada error. Base table or view not found. Table classrooms doesn't exist. Ingat di materi sebelumnya yang berkaitan kelas itu harus nama table itu harus plural. Kita lihat ya. Kita buka model classroom. Nih, aku punya nama kelasnya adalah classroom. Otomatis Laravel bakal ngira nama tabelnya adalah classrooms. Makanya dilihat di sini table yang namanya classrooms nggak ditemukan di database ini. Ini. Makanya ada error classrooms. Nah, lihat kelas aku namanya classroom, dianggap nama tabelnya adalah classrooms, dan di sini nggak ada table yang namanya classroom, makanya error. Untuk itu kita bakal bikin kayak kemarin $protected. Kita kasih nama tabelnya adalah kayak gini ya, aku lupa. Oh sorry, bukan $protected tapi protected aja. Terus $table sama dengan nama table yang kita mau. Nama table di database aku kasih nama class, berarti kita kasih aja di sini class. Udah selesai, save dan refresh. Nah, oke, kalau udah kayak begini, udah muncul halaman view-nya, berarti nggak error. Sekarang aku mau bikin table dulu yang nunjukin list dari data kelas. Oke, kita lihat lagi class controller. Nah, manggil classroom. Di sini classroom-nya all belum ada. Udah ada dipanggil ke kelas, sorry, udah dipanggil ke class list, ke classroom, tapi di classroom-nya ini belum ada sama sekali. Jadi aku bakal bikin sebuah table pakai bootstrap kan ya, udah aku include bootstrap, panggil aja class table namanya. Di sini ada thead, di sini ada tr, di sini ada th nomor, terus th lagi name, nama kelas. Terus habis thead kita kasih tbody. Di tbody kita bakal kasih perulangan karena kita ngambil data dari sini. Ada 3 data. Nah, perulangan berarti aku pakai add for each. Kita kirim parameternya class list, berarti for each $class list s, aku pakai $data aja namanya. Oke, di sini jangan lupa n for each biar nggak kelupaan. Oke, di antara for each dan n for each kita kasih tr, td namanya kumis-kumis, jangan lupa $data. Sorry, karena kita kan pakai no ya. Kalau no berarti kita pakai variable loop iteration. Ini udah aku bahas juga di video sebelumnya. Terus td di sini kumis-kumis $data, kita mau munculin name. Ini kurang gede ya, aku zoom in. Tuh, kita mau munculin kolom name, berarti $data name kumis-kumis lagi. Save. Kita refresh. Oke, datanya udah ada. Yang pertama 1A, kedua 1B, ketiga 1C. Nah, untuk kelas udah kayak begini aja. Ada yang harus kita lakukan sebelum melakukan seeder untuk studi kasusnya.
Jadi kayak begini teman-teman. Kalian lihat ada table class di sini, name-nya 1A, 1B, 1C. Kan secara logika di dalam sebuah sekolah nggak ada nama kelas yang sama ya. Misalnya ada 1A, ternyata ada 1A lagi, ada 21A. Itu kan membingungkan. Nah, sementara di struktur table ini, kalau aku tambah data baru, ngasih nama 1A juga, maka dia akan terisi juga. Nih lihat, ada 1A di sini, ada 1A di sini juga. Ini kan salah. Maka dari itu aku bakal ngebenerin table ini, aku bakal bikin sebuah rule unik sehingga name ini nggak ada data yang sama di dalamnya. Kayak begitu ya. Oke, aku hapus aja dulu yang ini. Kita bakal bikin migration lagi untuk membuat rule itu. Buka lagi ini, bikin migration, php artisan, make migration, add unique rule in class table. Oke, udah dibikinin, aku close dulu. Ini terminalnya. Terus migration kita udah dibikinin di sini. Nah, di sini aku bakal bikin name ini require. Caranya dollar, aku agak lupa ya. Scheme, bukan scheme, call string, call. Aku belum install extension rupanya teman-teman. Karena aku belum install extension, jadi aku nyontek yang ada di Laravel ini dulu. Apa ya? Unique. Ini dia. Unique di table. Bukan yang ini sih. Jadi sebentar ya, aku bakal cut di bagian ini dan bakal liatin ke kalian lagi kalau udah ketemu pembahasannya di website ini yang mana. Oke, ini udah ketemu yang bagian unik, jadi cukup copy paste ini aja ya. Copy paste ke sini, aku kan mau ganti name-nya dari table class, berarti email ini aku ganti jadi name unique. Terus aku lihat lagi drop unique gimana ya. Kita harus seimbang. Nah, ini dia. Drop unique table from user. Oke, kita copy paste lagi ini ke dalam function down-nya. Jadi ketika ngasih unique ke kolom name, ketika down kita drop unique-nya name. Nah, save. Kita coba dulu buka table migration. Dan kita bagian table class ini lihat strukturnya. Oke, migration-nya cuma ada batch 4. Aku bakal coba php artisan migrate. Ada error, yaitu di dekat kolom name. Oh, aku lupa, kita harus pakai unique change kalau nggak salah ya, karena kita ngerubah. Save. Sekali lagi diulang. PHP artisan migrate seharusnya udah berjalan. Oke, kita lihat udah sukses nih migrated. Kita lihat ini terakhir batch 4, batch 5 udah sukses. Sekarang kita lihat bagian kelasnya ini, refresh. Nah, kita udah punya unique di class name. Kita coba sekarang rollback dulu, kembali ke asal nggak. Kita pokoknya kalau mau bikin perubahan kita harus coba rollbacknya dulu, bekerja dengan benar apa enggak, untuk supaya seimbang. Jadi php artisan migrate .2 rollback. Ada yang salah. Can drop index name, check that it exists. Bentar, aku lihat drop unique name. Sebentar ya teman-teman, aku lihat dulu sekali lagi. Aku kurang teliti teman-teman. Seharusnya ini bukan cuma drop unique name doang, tapi harus ditambah users email unique sesuai nama tabelnya. Kita lihat ya. Nama tabelnya kan kelas, berarti di sini kita harus kasih kelas dulu, terus underscore, kita contek lagi. Users email unique, berarti di sini kelas name unique. Nah, seharusnya kayak begini udah bisa. Kita lihat lagi
di table migration masih tetap batch-nya 5, di sini juga masih ada class name unique. Berarti kita yang harus ngapus class name unique, makanya ini yang kita ketikin. Nah, aku kurang teliti di situ. Oke, sekali lagi kita jalanin function, kita jalanin command php artisan migrate rollback. Yep, berhasil nih rollback. Kita lihat, refresh. Nah, unique-nya udah nggak ada di sini, dan kita refresh, udah kembali ke batch 4. Berarti migration di sini udah balance ya. Aku ini dulu, antara up dan down udah balance. Di sini nambahin unique, di sini ngapus unique-nya. Berarti udah balance, udah good works. Sekarang tinggal kita jalanin rollback lagi untuk menambah, ini udah nggak perlu, untuk menambah index unique di name supaya nggak bisa ada nama yang sama. Oke, sekali lagi php artisan migrate. Oke, kita lihat cek strukturnya udah nambah class name unique. Berarti kita coba, kalau aku tambah data baru yang name-nya udah ada, seharusnya dia bakal error. 1A. Go, tuh. Error. Duplikat entry karena unique. Oke. Kayak begitu teman-teman. Sekarang kebutuhan ini udah selesai. Kita udah nambahin unique di di tabelnya. Sekali lagi, karena ini udah selesai, ada yang harus dilakukan lagi. Kita tempatkan diri kita sebagai anak baru yang masuk project ini dan belum punya data apa-apa. Jadi kita baru memigrate struktur database aja, otomatis kan datanya nggak ada. Jadi kita bakal truncate datanya ini. Truncate, enable foreign current check. Students udah ada ya, berarti kita harus ngapus data yang ada di table students dulu karena ini ada foreign key. Mana, ini di operations, terus truncate. Oke. Nah, sekarang table student sudah kosong, sekarang kita kosongin juga table class. Menu operation, terus truncate. Sebentar, cannot truncate a table reference in a from larger student. Padahal udah dikosongin ya. Sebentar teman-teman, aku cek dulu kenapa. Oke, ini bisa pakai enable, aku lupa. Kita nggak usah cek enable-nya. Nah, udah kehapus. Oke, kelas kosong dan table students kosong. Kalau teman-teman nggak tahu, caranya ada di sini ya. Klik menu menu operations, terus pilih yang truncate, kayak begitu. Ngosongin database udah, dan udah menempatkan diri sebagai programmer anak baru yang baru join ke project. Sekarang udah saatnya kita masuk ke bagian seeder atau database seeding. Kayak yang aku bilang tadi, dengan adanya database seeding ini kita bisa menginputkan data ke dalam database, ke dalam table tanpa harus manual insert dari phpMyAdmin. Nah, untuk melihat tutorialnya kalian bisa buka web Laravel, terus bagian database dan pilih bagian seeding. Langsung aja untuk membuat seeders, kalian bisa menggunakan command artisan ini. Copy aja dan jalanin di terminal kalian, paste. Nah, diganti nama nama seedernya apa? Karena aku mau bikin seeder untuk ini table class, jadi aku bakal bikin class seeder. Sebenarnya penamaan ini bebas, tapi usahakan kasih nama sesuai dengan apa yang mau dikerjakan. Kalau mau bikin seeder untuk kelas, ya usahain namanya class seeder. Kalau mau bikin seeder untuk students, usahakan nama seedernya adalah student seeder, kayak begitu. Oke, kalau udah diketik nama seedernya, silakan enter. Kita bakal dibikinin seeder sama si Laravel. Seeder itu kalian bisa lihat di bagian folder database. Terus lihat folder seeders. Nah, di sini di sini file seeders kalian berada. Nah, kita bakal ngejalanin function di sini. Oke, kita coba aja ya. Di sini sebenarnya kita sederhana aja. Kita cuma ngejalanin sebuah query untuk memasukkan data ke table kelas ini.
Jadi karena kita cuma ngejalanin query, kalian bisa bebas mau make Eloquent, mau make query builder, atau mau pakai query raw. Nah, karena aku belum ngebahas tentang perbedaan-perbedaan Eloquent, query builder dan query raw. Jadi sementara kalian ikutin apa aja yang aku bikin ya. Jadi yang aku bikin ini aku bakal pakai yang namanya Eloquent sesuai yang disarankan oleh Laravel. Nah, karena kita mau masukin data ke table class, jadi aku bakal manggil nama modelnya yaitu classroom. Kita bakal pakai function insert. Udah kayak begitu. Ini artinya kita bakal menginsert ke model classroom, di mana model classroom itu close. Nah, di mana model classroom itu punya table class, yang artinya kita bakal mengisi data dari seeder ini menuju table classroom. Oke. Nah, kita lihat yang bisa diisi di table class cuman name aja, karena ID ini primary key, auto increment keisi sendiri, jadi kita nggak perlu isi. Untuk name kita perlu isi, untuk created add dan updated add kita nggak perlu isi. Jadi kita cuma ngisi name doang. Karena itu kita cukup bikin di sini name, terus tanda sama dengan tanda panah kayak begini, kita isi apa. Misalnya aku bakal isi namanya IU. Kayak begitu. Save dan oke, salah, bukan di refresh tapi dijalankan komennya. Nah, untuk jalanin komennya, kalian buka terminal, kalian cukup ketikin aja php artisan dbseed min class sama dengan class seeder. Tuh, kita ngasih tahu kita mau ngejalanin dbseed yang namanya class seeder. Kalau udah, silakan enter. Sebentar, ada error tuh. Class bla 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 classroom not found, berarti model ini kita belum kasih tahu kalau kita memakai model classroom di sini. Berarti kita harus ngetik lagi use path-nya ada di app, terus ada di models dan namanya classroom. Nah, ini agak menyusahkan ya teman-teman. Di next video aku bikin extension VS Code deh yang memudahkan untuk programmer Laravel. Jadi silakan ditunggu aja ya. Oke, sementara kita udah mengincludekan atau menguse dari classroom, seharusnya udah nggak error. Sekarang kita jalanin lagi php artisan dbseed min class sama dengan class seeder. Enter. Nah, database seeding completed successfully, berarti kita udah berhasil meng-seed database kita. Lihat, kita refresh aja. Nah, udah keisi sesuai yang kita inginkan. Name-nya IU. Nah, di kayak begitu ya, gampang banget ngisinya. Nih, kalau created add sama updated add mau diisi gimana caranya? Ya udah, kalian tinggal kasih aja koma created add. Terus isinya apa? Kalau nggak salah kita bisa pakai karbon deh. Now, jadi dengan bukan titik koma. Dengan menggunakan karbon now ini kita ngisi created add ini, nilainya adalah tanggal sekarang, tanggal dan jam sekarang. Untuk updated add juga sama. Updated add isinya adalah karbon now. Nah, ini kita pakai ini ya, pakai apa namanya, use juga. Ini seharusnya sih kalau aku jalanin bakal error. Tuh, nggak kenal apa yang namanya karbon, jadi harus dipanggil dulu use karbon. Aku lupa path-nya, jadi kita tanya Mbah Google dulu. Laravel use karbon. Ini agak menyusahkan ya, jadi nanti di extension Visual Studio Code bakal gampang banget makainya. Nah, ini kita bisa pakai ini. Jadi kalau udah install extension yang aku bilang tadi, ini kita bakal gampang banget deh. Paste, save, dan lihat hasilnya. Kita bukan refresh, tapi kita jalanin lagi komennya.
pencet panah atas aja supaya ngejalanin apa yang kita ketikkan sebelumnya. Enter, seharusnya masih error juga. Tuh. Not found column update kita kurang updated. Nah, kurang di save, ulang lagi komennya, enter, masih ada error seharusnya tuh. Duplicate entry IU for class name unique. Nah, kenapa? Ya karena kita udah punya data IU di sini. Jadi gimana solusinya? Bakal aku jelasin abis ini, tenang aja. Jadi untuk yang sekarang kita bakal hapus IU ini aja dulu. Kita kan mau ngetes created add dan updated add ya. Nah udah kosong, sekarang kita jalanin komennya. Tanda panah, enter, successfully. Lihat yang tadinya created add sama updated add kosong, sekarang seharusnya udah keisi. Tuh. Oke. Kayak begitu aja cara membuat seeder dan cara mengisi data table menggunakan seeder. Tadi kita coba ketika udah ada data IU di sini, terus kita jalanin dbSeed lagi, dia error ya karena duplicate entry IU. Nah sebenarnya secara rules udah bener, cuman satu doang IU yang boleh ada di table ini. Oh iya, aku baru sadar kenapa nama kelas IU ya, bukan 1A, 1B, 1C. Salah, kira ini nama students tadi. Oke, nanti kita ganti aja. Sementara kita pakai IU aja dulu. Nah, sebenarnya konsep dari seeder ini adalah data yang diisi ke table untuk pertama kali. Ingat, perlu digarisbawahi pertama kali. Jika kalian udah melakukan database seeder dan udah diisi table-table kalian sesuai data yang ada di sini, udah cukup. Jangan melakukan seeder lagi karena state dari table kalian udah ada isinya. Kan udah aku bilang tadi, sebaiknya pakai seeder itu untuk database yang masih kosong, table yang masih kosong. Nah, kalau misalnya kalian tetap mau kayak ngereset table gitu, misalnya udah ada banyak data di sini, tapi kalian mau kembaliin lagi ke semula sesuai si data yang ada di seeder kalian. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita jalanin seeder aja udah error, IU-nya duplicate, ya kan? Nah, ada caranya nih, kita harus truncate table-nya dulu. Jadi, untuk itu aku bakal bikin sebuah data, 2 buah data deh. Buat prakteknya, namanya salah ya, bukan nama orang tapi nama kelas, seharusnya 1C, 1B dan 1C. Udah keisi belum? Udah, 1B dan 2C. Nah sekarang seharusnya kalau kalian nih ya, ketentuan seeder, kalau kalian udah ada table ini, kalian jalanin seeder lagi, maka akan error karena IU-nya duplicate data. Nah, untuk menghindari duplicate data, kita bisa truncate table dulu, lalu jalanin seeder lagi. Tapi resikonya data semua yang ada di table ini bakal kosong dan bakal keisi dengan data yang ada di file seeder ini. Maka dari itu yang aku bilang tadi, sebaiknya seeder dilakukan saat pertama kali sebelum table kalian ada isinya. Tapi kalau kalian tetap mereset table menggunakan value-value atau isi-isi yang ada di file seeder kalian, aku bakal kasih tahu caranya. Oke, untuk sementara kalian ingat dulu table class ada 3 data. Nah, sekarang kalau kalian masih mau, ini aku sembunyiin dulu, masih mau ngejalanin seeder setelah table kalian ada datanya, kalian cukup ini. Aku udah nyari di database, di websitenya. Kita bisa truncate, tapi harus disable foreign key constraints dulu, supaya bisa di truncate parent table-nya. Soalnya kan kelas table kita ini, table yang namanya kelas ini foreign key dari students ya, students for reference ke sini. Jadi kita harus disable foreign key-nya. Oke, langsung aja copy, dan sebelum melakukan ini kita paste di atasnya. Skema, terus kita jalanin lagi classroom, kita truncate datanya.
terus kita jalanin lagi ini. Nah, kembaliin ke semula. Pertama kita disable foreign key check-nya, terus kita truncat, terus kita enable lagi. Ini titiknya kurang, titik 2. Save. Nah, kita coba. Seharusnya ini masih error karena kita belum use skema. Tuh, skema belum ada. Nah, kita harus use skema di sini karena aku nggak hafal, kita nyontek dari file migration kita aja. Nih, kita copy aja yang ini, use skema ini. Agak nyusahin ya teman-teman ya. Tenang, kita bakal mempermudah di video selanjutnya. Nah, kita udah use skema, save, dan seharusnya udah nggak error sih. Kita jalanin lagi, PHP Artisan DB Seed, class seeder, enter, dan udah nggak error, udah sukses database seedingnya. Nah, kalau kita lihat, seharusnya ini semua akan ke-reset dan akan tersisa sesuai data yang ada di seeder, yaitu cuman IU doang. Kita lihat, kalau aku refresh, yang 1B2C akan kehapus. Nah, artinya tabel kalian akan kembali isinya akan kembali seperti semula, seperti yang kalian isiin di file seeder. Jadi bahaya banget, usahakan seeder itu dilakukan ketika tabel kalian kosong, jangan ketika tabel kalian ada isinya maksudnya. Ini kan baru satu data aja ya yang kita masukin ke table melalui seeder. Gimana sih kalau mau lebih dari satu data? Ya, gampang. Salah satu caranya kita bikin array of data dulu. Ini salah satu cara, mungkin kalian bisa explore cara lain, lihat-lihat di Google caranya, terserah. Tapi aku bakal nge-share yang satu cara ini aja. Aku bakal bikin array of data, namanya $data aja, nama variabelnya sama dengan kasih array, terus titik koma jangan lupa biar nggak error, kasih array lagi. Aku kasih name-nya yang pertama adalah kayak biasa, IU, ikutin yang di bawahnya, terus koma, duplicate, terus IU misalnya Budi, duplicate lagi, city, duplicate lagi, apalagi Tono. Nah, 4 aja. Jadi kan ada 4 data yang bakal kita insert ke table classroom ini. Table class, sorry. Nah, gimana caranya? Ya udah kita pakai perulangan aja. Kita pakai for each. Aku pakai bantuan aja ini. Terus kita kasih $data as value aja. Nah, kita bakal lakukan perulangan di sini. Kita copy, cut aja, kita pindahin ke sini. Terus di sini kita ganti name ini, kita ubah dari IU ganti jadi $. Ini ambil value. Terus array name. Udah selesai, save. Seharusnya dengan begini akan ada 4 data di table class kita. Oke, ups, salah lagi teman-teman, bukan IU, bukan Budi, bukan Siti, bukan Tono. Kita kan nambah kasih nama kelas ya. Kenapa nama orang sih? Selalu lupa. Jadi kita ganti 1A, 1B, 1C, 1C, dan 1D. Dah, selesai. Kita jalanin. Pencet tombol atas saja biar jalanin komen yang tadi. Enter. Seeding complete successfully. Sekarang kita refresh dan table kita udah ada 4 data sesuai yang ini karena kita melakukan perulangan. Nah, kayak begitu cara nambahin multiple data menggunakan seeder. Kalian cukup lakukan for each aja. Seeder untuk table class udah. Sekarang kita mau bikin seeder untuk table students. Ini table students belum ada isinya. Caranya sama, kita bikin seeder untuk table student. PHP Artisan make seeder, kasih nama student seeder. Udah selesai, kita lihat tabelnya ini. Nah, kita copy paste aja yang ada di sini. Oh, nggak usah copy paste ya, biar kalian ngerti. Kita copy yang pasti-pastinya aja. Ini skema, kita panggil student, terus kita use student di sini. Use app model student kayak gini.
sorry, nggak pakai S. Terus apalagi? Nah, kita bikin array of data. Kita lihat $data sama dengan array of data, array lagi. Lihat, kolom yang bisa diisi di table students ada name, gender, NIS, class ID. Jadi yang pertama adalah name. Nama orang yang tadi kita isi aja Ayu. Jangan lupa dalam bentuk string. Terus, koma. Selanjutnya yang bisa diisi adalah gender. Gender si Ayu ini adalah perempuan, jadi huruf P gede. Terus NIS. Untuk NIS kita bakal bikin untuk NIS ini apa ya? Tipenya varchar, berarti kita harus kasih dalam bentuk string juga. 01010001 kayak begitu. Terus kelas ID. Nah, kelas ID ini karena foreign key, jadi kita bisa lihat hasilnya dari table kelas ini. Nah, isi aja. Kalau si Ayu ini mau kelas 1A, berarti isi ininya 1. Kalau dia mau kelas 1B, isi ininya 2. Nah, terserah kayak begitu aja. Oke, kita kasih koma sebagai end of array. Kita duplicate, kita isi lagi name yang kedua, misalnya Budi, gendernya laki-laki, L gede, NIS-nya 01010002. Si Budi ini kelas sama deh, sekelas sama si Ayu, kelas 1B. Kita isi lagi Siti, gender si Siti adalah perempuan, NIS-nya 003, kelas ID-nya si Siti kelas 1A misalnya. Terus satu lagi Tono, gender si Tono ini laki-laki, NIS-nya si Tono 004, dan si Tono ini dia kelas 1C. Udah selesai kayak begini. Terus kita tinggal jalanin, ups ini titik komanya lupa. Nah, sekarang kita jalanin ini for each-nya, copy paste aja yang udah ada biar cepat. Kita for each bla 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 bla, classroom ganti jadi student. Skema belum kita use ya, ini baru use student aja, skema belum kita use, jadi copy skemanya di sini. Nah, ini supaya nggak error, paste. Oke. Terus balik lagi student, kita isi name, value name udah oke. Kita duplicate. Sebentar, kita lihat student itu table student, kolomnya ada created add sama updated add. Oke, berarti updated add sama created add sama updated add udah oke. Cukup, ini udah benar. Sekarang kita isi name udah juga. Terus kita isi gender, berarti kita isi ini gender, value-nya dari sini gender. Setelah itu duplicate lagi, kita ada isi yang namanya NIS. Di sini NIS diisi dengan array NIS. Terus class ID, duplicate lagi, nama kolomnya adalah class ID, diisi juga dengan class ID. Save. Nah, sekarang seharusnya udah works. Oke, kita coba. PHP artisan db seed min class sama dengan student seeder. Oke, enter. Ada error nggak? Ada error. Kita lihat apa yang error. Karbon belum kita use. Iya, lupa kita pakai karbon tapi kita belum use karbon di sini. Copy aja dari class seeder yang bagian karbon ini. Copy dan ke sini student seeder, paste. Selesai. Kita jalanin tanda panah atas lagi, enter. Oke, seeder successful. Berarti seharusnya table student pun udah ada. Kita lihat isinya tuh. Ayu P bla bla bla, kelas ID-nya 2, 2, 1, 3, semua sesuai yang kita isiin di array of data ini. Oke, untuk table class dan table students kita udah ngisi datanya menggunakan seeder. Sekarang kita udah punya dua seeder, yaitu class seeder dan student seeder. Kita untuk menjalankan tinggal ngetik aja komen artisan, PHP artisan, db seed, min class, nama kelasnya.
Nah, ini kan baru 2 kelas, berarti kita harus ngetik komennya sebanyak 2 kali. Gimana kalau ada seedernya sebanyak 10 atau 100? Berarti kita kan harus ngejalanin artisannya 100 kali. Capek juga ngetik sebanyak 100 kali. Gimana sih caranya supaya seeder itu berjalan sekaligus dengan sekali ngetikin komen artisannya? Ada kok caranya. Nah, caranya gimana? Caranya kalian pergi ke table database, terus bukan table ya, ke folder database, terus ke folder seeder, dan kalian lihat ternyata selain ada seeder yang kita bikin tadi, ada juga file yang namanya database seeder yang udah dibikinin ketika kita nginstal Laravel. Nah, di sini kita bisa ngasih perintah ke seeder supaya ngejalanin semua seeder yang kita punya. Nah, caranya gimana? Caranya kita nyontek dulu. Nah, caranya gini. Kita tinggal pakai perintah discall, nama seedernya udah selesai. Nah, kita copy paste aja ya. Copy, kita paste di file database seeder ini. Enter, paste. Nah, kita tinggal sesuaikan seeder apa aja yang kita punya. Yang pertama yaitu kelas seeder. Nah, usahakan parent table, bukan parent table sih. Ya benar ya, parent table. Pokoknya table yang merupakan parent kalian harus di atas dari child-nya. Sekarang kan struktur database aku table kelas ini merupakan parent dari students, karena students ini mereferensikan kelas ID ke table kelas, yang mana berarti artinya kelas ini merupakan parent dan student ini merupakan child. Gitu ya, foreign key dan reference. Oleh karena itu kita harus ngetikin parent dulu baru ngetikin student. Jadi di sini ngetikin parentnya dulu, setelah itu baru ngetikin studentnya. Child-nya. Child-nya adalah student seeder. Udah, karena ini nggak cuman ada 2, ya udah cukup sampai 2 aja. Kayak iya betul, kayak gini, save, udah selesai. Nah, sekarang untuk pembuktian aku bakal ngosongin table kelas ini dulu. Mana dia? Trunket. Ini uncheck enable foreign key. Oke, udah kita lihat udah kosong. Sekarang table studentnya juga kita trunket. Nah, sekarang kalau kalian lihat table student dan table class kosong. Nah, kita buktiin bener nggak sih bisa jalan sekaligus banyak banyak seeder dengan satu kali komen artisan. Yaudah, Ctrl J. Aku belum ngejelasin ya kalau aku ini shortcutnya Ctrl J untuk munculin terminal. Pokoknya kalian munculin terminal, terus komen yang perlu kalian ketik adalah php artisan dbseed. Udah, cukup, nggak perlu min kelas, nama kelas, cukup sampai dbseed udah selesai. Enter, kita lihat tuh. Seeded, dia meng-seed kelas seeder, terus meng-seed juga kelas student seeder. Jadi semua seeder di-seed dia. Ketika udah selesai, maka ada tulisan seeding completed successfully. Nah, kita lihat benar nggak sih udah keisi. Kita refresh, table kelas udah keisi, kalau student juga udah keisi. Nah, kayak begitu cara menjalankan seeder secara sekaligus dengan satu kali komen. Yang intinya kalian harus nulis parent-nya sebelum child-nya. Kayak begitu aja. Ya, segitu aja video kali ini. Kita udah ngebahas tentang database seeding atau seeder. Yang perlu kalian perhatikan untuk penggunaan seeder adalah: 1. Kalian menggunakan seeder hanya ketika database atau table kalian benar-benar kosong, atau dalam artian kalian baru join ke suatu project, jadi belum ada data di table kalian. Yang kedua, kalau kalian mau ngejalanin seeder sekaligus tanpa harus ngetikin satu persatu nama seedernya, kalian bisa menggunakan yang tadi yang kita bahas, tapi kalian harus mendahulukan parent seedernya, parent table, seeder dari parent table sebelum children dari table seedernya. Ya tadi,
kelas dulu lebih duluan diketik, baru studentnya. Nah, kayak begitu aja yang perlu kalian perhatikan. Oke, kayak gitu aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.